Inilah cara nonton gratis dan resmi pertandingan Timnas U17 Indonesia melawan Zambia di ajang Piala Dunia U17 2025. Dan kabar baiknya, pertandingan ini disiarkan langsung dan gratis oleh FIFA di platform resmi mereka, FIFA Plus, tanpa perlu bayar sepeser pun. Jadi, di video ini, aku bakal jelasin siapa lawan kita di laga pertama, seberapa kuat Zambia dan peluang Indonesia di grup. Dan tentu saja, tutorial lengkap, langkah demi langkah, cara nonton gratis lewat FIFA Plus, biar kamu nggak ketinggalan momen Garuda Muda di Piala Dunia U17. Menjelang kick-off Piala Dunia U17 2025, ternyata FIFA memberikan pujian khusus untuk Timnas U17 Indonesia. Pujian langsung dari organisasi sepak bola tertinggi di dunia, bukan main. FIFA menyoroti perjuangan dan perkembangan luar biasa dari Garuda Muda sejak debut mereka di turnamen sebelumnya. Dan sekarang mereka siap tampil lagi di edisi 2025. Di video kali ini, kita bakal bahas secara lengkap apa isi pujian FIFA untuk Timnas U17 kita. Karena cerita ini bukan cuma tentang sepak bola, tapi tentang mimpi dan kebanggaan Indonesia. Simak sampai selesai ya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Inilah cara nonton gratis dan resmi pertandingan Timnas U17 Indonesia melawan Zambia di ajang Piala Dunia U17 2025. Dan kabar baiknya, pertandingan ini disiarkan langsung dan gratis oleh FIFA di platform resmi mereka, FIFA Plus, tanpa perlu bayar sepeser pun. Jadi, di video ini, aku bakal jelasin siapa lawan kita di laga pertama, seberapa kuat Zambia dan peluang Indonesia di grup. Dan tentu saja, tutorial lengkap, langkah demi langkah, cara nonton gratis lewat FIFA Plus, biar kamu nggak ketinggalan momen Garuda Muda di Piala Dunia U17. Oke, kita mulai dulu dari laga pembuka Timnas U17 Indonesia di grup H. Tim asuhan Coach Nova Arianto bakal menghadapi Zambia pada hari Selasa, 4 November 2025 malam ini. Pertandingan ini jadi sangat penting. Karena kemenangan di laga pertama bisa membuka jalan lebar menuju babak 16 besar. Nah, di grup H, Indonesia tergabung bersama Zambia, Honduras, dan Brazil. Secara di atas kertas, Brazil tentu jadi unggulan utama di grup ini. Mereka selalu jadi tim favorit di setiap level usia. Honduras juga dikenal punya permainan cepat dan keras. Sedangkan Zambia bisa dibilang adalah lawan yang paling ringan di grup ini. Tapi, jangan salah, Zambia juga bukan tim sembarangan. Mereka punya fisik kuat dan kecepatan tinggi. Jadi, kalau Indonesia bisa menang di laga pertama ini, itu bakal jadi modal besar buat langkah berikutnya melawan Honduras dan Brazil. Sekarang kita bahas sedikit tentang persiapan Timnas U17 Indonesia. Skuad ini sudah terbentuk sejak Piala AFF U16 2024 di Surakarta. Dari turnamen itu, Nova Arianto sudah mulai membangun kerangka tim yang solid. Selama berbulan-bulan, mereka menjalani training camp yang cukup panjang, termasuk pemusatan latihan di Uni Emirat Arab bulan lalu. Di sana, mereka sempat menjalani beberapa laga uji coba melawan tim-tim muda dari Timur Tengah untuk menajamkan taktik dan adaptasi cuaca. Dan yang menarik, sekarang Nova Arianto juga memasukkan beberapa pemain diaspora, yaitu pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Beberapa nama yang menarik perhatian antara lain, Matt Baker, pemain kelahiran Inggris yang punya visi bermain luar biasa. Mike Rajasa, darah Indonesia Belanda yang bermain di Akademi Belanda. Eizer Jacob yang berkarir di Australia. Dan Lucas Lee, pemain muda berdarah Indonesia Korea yang punya kecepatan di atas rata-rata. Gabungan antara pemain lokal dan diaspora ini membuat skuad U17 kita jadi lebih seimbang. Ada teknik, kecepatan, dan pengalaman internasional. Kalau kalian sempat nonton latihan mereka,
kelihatan banget bahwa Nova Arianto membentuk tim ini bukan hanya untuk ikut berpartisipasi, tapi benar-benar untuk bersaing dan berprestasi. Sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu. Gimana sih cara nonton gratis dan legal pertandingan Indonesia versus Zambia di Piala Dunia U17 2025? Jawabannya simple banget. Langsung dari situs resmi FIFA, yaitu https://+fifa.com. Semua pertandingan Piala Dunia U17 2025 bisa kamu tonton di sana, gratis dan tanpa VPN. Nah, aku jelaskan langkah-langkahnya pelan-pelan ya. Langkah ke-1, buka browser kamu. Bisa lewat HP, laptop, atau smart TV. Ketik alamat ini di kolom pencarian. https://+fifa.com. Begitu masuk ke halaman utama, kamu akan melihat banyak konten sepak bola dari berbagai negara, termasuk video highlight, dokumenter, dan live match. Langkah kedua, lihat di pojok kanan atas halaman ada tombol sign in atau login. Klik tombol itu. Kalau kamu belum punya akun FIFA, tenang aja, daftarnya gratis dan gampang banget. Langkah ketiga, isi data kamu. Nama lengkap, alamat email, tanggal lahir, negara asal, pilih Indonesia, dan preferensi bahasa. Setelah itu, kamu akan diminta membuat kata sandi. Usahakan yang gampang diingat, tapi tetap aman ya. Langkah keempat, FIFA bakal kirim email aktivasi ke alamat yang kamu daftarkan. Buka email kamu, cari pesan dari FIFA, lalu klik tautan aktivasi di dalamnya. Setelah itu, akun kamu resmi aktif dan siap dipakai. Langkah kelima, sekarang kamu bisa balik lagi ke halaman FIFA Plus. Pada hari pertandingan, biasanya banner atau thumbnail laga Indonesia versus Zambia bakal muncul di halaman utama. Kalau belum muncul, kamu bisa klik menu live di bagian atas halaman, atau langsung cari dengan mengetik Indonesia versus Zambia di kolom pencarian. Begitu ketemu, klik banner pertandingannya. Nah, setelah masuk ke halaman siaran langsungnya, tinggal klik tombol play. Dan boom, kamu sudah bisa nonton Timnas U17 Indonesia versus Zambia secara resmi dan gratis. Pastikan koneksi internet kamu stabil ya, biar nggak buffering pas momen penting. Sedikit tips buat kamu. Gunakan browser modern seperti Chrome atau Safari versi terbaru. Kalau nonton dari HP, kamu juga bisa download aplikasi FIFA Plus dari Play Store atau App Store. Gunakan koneksi Wi-Fi agar kualitas gambar lebih stabil. Siapkan cemilan dan ajak teman-teman kamu buat nonton bareng. Nonton bareng itu bukan cuma seru, tapi juga bikin semangat Garuda Muda makin terasa. Nah, sebelum kita tutup, sedikit bahas prediksi nih. Zambia memang kuat secara fisik, tapi Indonesia punya keunggulan di organisasi permainan dan kecepatan transisi. Kalau lini tengah kita bisa mengontrol bola dan gak terlalu gugup di awal laga, peluang menang terbuka lebar. Pemain seperti Zahabi Goli bisa jadi kunci di lini serang, sementara Lucas Lee dan Matt Baker bisa memberikan variasi serangan. Yang penting, jangan sampai kehilangan fokus di menit-menit akhir. Kemenangan di laga pertama akan jadi langkah besar menuju fase gugus. Jadi, itu dia guys, link resmi nonton gratis FIFA Plus dan tutorial lengkap cara nonton Timnas U17 Indonesia versus Zambia. Ingat ya, nonton di link resmi itu penting banget. Selain aman dari virus atau iklan berbahaya, kita juga ikut mendukung hak siar yang sah dan menjaga nama baik fans sepak bola Indonesia. Jadi, jangan lupa, siapkan akun FIFA Plus kamu, nyalakan alarm pertandingan, dan dukung Garuda Muda berjuang di panggung dunia. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update Piala Dunia U17 2025 dan info nonton gratis lainnya. Menjelang kick-off Piala Dunia U17 2025, ternyata FIFA memberikan pujian khusus untuk Timnas U17 Indonesia. Pujian langsung dari organisasi sepak bola tertinggi di dunia, bukan main.
FIFA menyoroti perjuangan dan perkembangan luar biasa dari Garuda Muda sejak debut mereka di turnamen sebelumnya. Dan sekarang mereka siap tampil lagi di edisi 2025. Di video kali ini, kita bakal bahas secara lengkap apa isi pujian FIFA untuk timnas U17 kita. Karena cerita ini bukan cuma tentang sepak bola, tapi tentang mimpi dan kebanggaan Indonesia. Simak sampai selesai ya. Beberapa hari menjelang laga perdana Indonesia versus Zambia, FIFA resmi merilis artikel di laman resminya yang menyoroti perjalanan timnas U17 Indonesia. Dalam rilis tersebut, FIFA menulis Indonesia menjadi tuan rumah turnamen sebelumnya. Mereka tampil memukau dalam debut mereka di final, dengan hasil imbang dalam 2 dari 3 pertandingan mereka. Kalimat itu mungkin singkat, tapi maknanya dalam banget. Artinya, dunia melihat bagaimana timnas U17 Indonesia bukan sekedar peserta pelengkap, mereka memberi warna dan kejutan positif di ajang bergengsi dunia. Di edisi sebelumnya, saat masih dilatih Bima Sakti, Garuda Asia memang belum bisa melangkah jauh. Tapi 2 hasil imbang di fase grup menunjukkan bahwa mental dan kualitas mereka sudah sejajar dengan negara-negara besar. FIFA bahkan menyebut penampilan Indonesia waktu itu sebagai debut yang memukau, sesuatu yang jarang diucapkan untuk tim debutan dari Asia Tenggara. Dan kini generasi baru siap tampil lagi, kali ini di bawah komando pelatih Nova Arianto. FIFA menilai bahwa Timnas U17 Indonesia kali ini datang bukan sekadar untuk belajar, tapi untuk bersaing. Tahun 2025 menjadi babak baru bagi sepak bola muda Indonesia. Setelah pengalaman berharga di edisi sebelumnya, sekarang waktunya Garuda Muda naik level. Indonesia tergabung di grup H bersama 3 tim yang punya karakter berbeda. Brasil, sang raja sepak bola dunia, Honduras, wakil Amerika Tengah yang dikenal keras dan cepat, dan Zambia, tim Afrika dengan kekuatan fisik luar biasa. Bagi Indonesia, Zambia akan jadi laga pembuka di lapangan 7 Aspire Arena pada Selasa 4 November 2025 malam. Pertandingan ini sangat penting, karena biasanya hasil di laga pertama bisa menentukan arah perjalanan di turnamen. Menariknya, Zambia juga baru pertama kali tampil di Piala Dunia U17. Jadi, ini seperti duel 2 tim debutan yang sama-sama bersemangat membuktikan diri di panggung dunia. Kalau kita berhasil menang, peluang untuk lolos ke babak 16 besar terbuka lebar. Apalagi setelah itu Indonesia bakal berhadapan dengan Honduras, baru kemudian melawan Brazil di laga terakhir fase grup. Bayangkan, kalau Garuda Muda bisa mencuri poin di 2 laga awal, maka pertandingan melawan Brazil nanti bisa jadi penentuan gengsi. Kalau kita kilas balik ke edisi sebelumnya, Indonesia memang tampil sebagai tuan rumah. Waktu itu banyak yang menganggap Garuda Muda cuma bakal jadi penggembira, tapi ternyata tidak. Mereka tampil berani, berjuang sampai menit akhir, bahkan memaksa 2 tim kuat bermain imbang. FIFA menilai semangat itu luar biasa, karena tim yang masih sangat muda bisa tampil tanpa rasa takut menghadapi lawan-lawan berpengalaman. Dan yang menarik, FIFA juga menyebut bahwa Indonesia punya potensi besar di level usia muda. Mereka melihat bagaimana kompetisi usia muda kita mulai berkembang, dan bagaimana pemain-pemain diaspora mulai bergabung memperkuat tim nasional. Kali ini semangat itu berlanjut. Generasi baru seperti Putu Panji, Zahabi Gohli, Lucas Lee, dan Eizer Jacob datang dengan motivasi tinggi. Mereka nggak mau cuma mengulang cerita, tapi ingin menulis sejarah baru. Meski Zambia sama-sama debutan di Piala Dunia U17, mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Negara asal Afrika ini dikenal punya talenta muda yang cepat dan kuat secara fisik. Mereka biasa bermain dengan pressing tinggi dan serangan balik cepat. Pelatih Nova Arianto sudah tahu betul risiko itu. Selama training camp di Uni Emirat Arab, Garuda Muda berlatih menghadapi tim-tim dengan gaya bermain mirip Zambia. Cepat, agresif, dan banyak duel fisik. Jadi, walaupun di atas kertas Zambia tampak lebih unggul secara postur, Indonesia punya keunggulan di taktik dan organisasi permainan. Nova Arianto menekankan permainan cepat dengan umpan-umpan pendek dan pergerakan dinamis. Intinya, lawan boleh tinggi besar, tapi kalau kita main dengan otak dan disiplin, peluang menang tetap besar. Dan jangan lupa, Zambia baru pertama kali tampil di turnamen ini. Artinya tekanan debut juga bisa mereka rasakan. Kalau Indonesia bisa memanfaatkan itu, mental mereka bisa goyah di babak pertama. FIFA memberikan pujian, tapi mereka juga menulis bahwa Indonesia kini punya kesempatan untuk membuktikan bahwa pujian itu bukan kebetulan. Mereka melihat bagaimana sepak bola muda kita terus berkembang, bagaimana stadion-stadion baru bermunculan, dan bagaimana fans Indonesia selalu memenuhi tribun. Dan itu benar, setiap kali tim muda Indonesia tampil, dukungan luar biasa datang dari seluruh penjuru negeri. Dari Medan sampai Merauke, semua bersatu mendoakan satu hal, Garuda Muda berjaya di dunia. Pujian dari FIFA seharusnya bukan jadi beban, tapi jadi bahan bakar semangat. Karena di balik setiap kata memukau itu, ada kerja keras, air mata,
dan mimpi besar anak-anak muda kita yang rela berjuang demi bendera merah putih. Jadi teman-teman, inilah saatnya kita bersatu mendukung Garuda Muda. Mereka sudah membuktikan bahwa Indonesia bisa diperhitungkan. Sekarang, giliran kita untuk menunjukkan bahwa dukungan dari rumah pun bisa menggetarkan dunia. Pertandingan pertama melawan Zambia akan jadi langkah awal perjalanan panjang. Mari kita isi media sosial dengan semangat positif, doa, dan dukungan untuk anak-anak bangsa yang akan membawa nama Indonesia di kancah dunia. Dan jangan lupa, semua laga Piala Dunia U17 2025 bisa kamu tonton gratis di FIFA Plus, platform resmi FIFA. Jadi, tonton yang legal, dukung yang resmi, dan bangga dengan perjuangan mereka. Kalau kamu bangga jadi bagian dari Garuda Muda, tulis di kolom komentar, Garuda Muda, kami bersamamu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan update terbaru tentang Piala Dunia U17 2025. Ini baru mantap. Fans dari Vietnam, Singapura, dan Thailand yang ikut bersatu mendukung Garuda Muda. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk memberi semangat ke timnas U17 Indonesia, satu-satunya wakil Asia Tenggara di panggung dunia. Tapi di tengah kehangatan itu ternyata ada juga pihak yang justru nyinyir dan iri. Siapa lagi kalau bukan sebagian supporter dari Malaysia? Simak sampai selesai. Di luar Stadion Al Bayt, ribuan pendukung berdiri berdampingan. Merah putih berkibar bersama bendera Vietnam, Singapura, dan Thailand. Mereka teriak bareng, Indonesia, Indonesia, Garuda Muda Fight. Sebuah pemandangan yang bikin merinding dan terharu. Bahkan banyak penonton Qatar yang kaget melihat fans dari berbagai negara Asia Tenggara kompak mendukung satu tim yang sama. Salah satu supporter asal Vietnam, Tran Min, bilang, Indonesia membawa semangat Asia Tenggara. Kami ingin lihat mereka menembus babak gugur. Kalimat sederhana tapi dalam banget maknanya. Di momen itu bukan lagi soal rivalitas SEA Games atau AFF, tapi persaudaraan sesama ASEAN di panggung dunia. Dukungan lintas negara ini langsung meledak di dunia maya. Tagar ASEAN dukung Garuda Muda bahkan jadi trending topik di Twitter dan TikTok sejak pagi tadi. Banyak warganet dari Asia Tenggara menulis komentar positif. Kami satu kawasan, satu semangat. Kalau Indonesia menang, itu kemenangan ASEAN juga. Suasananya benar-benar hangat dan kompak banget. Bahkan beberapa akun fanbase bola dari Thailand dan Vietnam bikin video editan kolase Garuda Muda dengan tulisan From ASEAN to the World. Sebuah bukti bahwa rivalitas bisa berubah jadi solidaritas kalau tujuannya sama, mengangkat nama Asia Tenggara di mata dunia. Tapi sayangnya nggak semua pihak ikut bahagia. Beberapa akun fanbase dari Malaysia justru melontarkan komentar sinis dan penuh nada iri. Ada yang menulis, Timnas Indonesia mungkin semangat tapi itu belum cukup. Keren banget! Nama striker muda kita, Fadly Alberto Hengga, baru aja dipuji langsung oleh FIFA. FIFA bahkan menyebut Fadly sebagai bintang Asia yang patut diperhitungkan di ajang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Wah, jarang banget loh pemain Indonesia sampai disorot langsung oleh FIFA seperti ini. Jadi, siapa sebenarnya Fadly Alberto? Kenapa FIFA bisa sampai menaruh perhatian khusus padanya? Yuk kita bahas tuntas ceritanya. Fadly Alberto Hengga adalah pemain muda berbakat kelahiran Timika, Papua. Sejak kecil, dia udah dikenal punya insting gol yang tajam dan semangat juang tinggi di lapangan. Sekarang, dia bermain untuk Bayangkara Presisi FC. Dan di usia yang masih belasan tahun, dia sudah mengoleksi 14 caps dan 5 gol bersama Timnas U17 Indonesia. Yang bikin spesial, Fadly nggak cuma ngandelin kecepatan atau kekuatan, tapi juga punya visi bermain dan ketenangan luar biasa di depan gawang. Dua hal yang jarang banget dimiliki pemain muda seusianya. Nama Fadly mulai benar-benar mencuat saat tampil di Piala Asia U17 2025. Di turnamen itu, dia mencetak 2 gol penting. Satu ke gawang Yaman pas 1 dan satu lagi saat lawan Afghanistan 2-0. Tapi yang paling berkesan tentu kemenangan luar biasa Indonesia atas Korea Selatan. Fadly bukan cuma jadi pencetak gol, tapi juga jadi pemicu semangat tim. Cara dia membuka ruang, memberi tekanan ke bek lawan dan tetap tenang di situasi sulit bikin banyak pengalaman
teramat terkesan. Nah, berkat performanya yang konsisten dan penuh determinasi itu, FIFA menulis artikel khusus yang menyoroti 9 pemain Asia paling menjanjikan di Piala Dunia U17 2025. Dalam daftar itu ada nama-nama besar dari Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, hingga Arab Saudi. Tapi di antara semuanya, nama Fadly Alberto muncul mewakili Indonesia. FIFA menulis penampilan impresif